Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 3 hari berlalu, dan Han Li terbangun dari meditasi. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit malam dan sebuah batu cahaya bulan muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan kilauan cahaya bulan menyinari pohon persik di dekatnya. Tanpa suara sedikit pun, dia kemudian mengambil bongkahan koral merah setinggi 1 meter dan melemparkannya ke bawah sebelum menanam rumput rok pelangi di atasnya. Ini metode yang sudah kamu siapkan. Meskipun dia telah melihat Han Li memberi makan kumbang pemakan emas dengan rumput untuk efek ajaib, dia sangat bingung melihatnya digunakan sekarang. Ketika Han Li mendengar pertanyaan ini, dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, rumput ini memiliki nama lain, rumput iblis. Senior pasti tahu untuk apa aku berencana menggunakannya. Rumput iblis. Mungkinkah?" Monarch Soul Divergence tiba-tiba sadar. Betul sekali. Dalam 6 hari, fase yang lebih kecil akan dilepaskan, dan rerumputan juga akan mekar, melepaskan aromanya yang mempesona. Ketika saatnya tiba, Han Li dengan dingin mencibir. Fang Chu adalah kultivator Haisun Palace di pertengahan yayasan pendirian. Ada hampir 1000 dari jenisnya yang dapat ditemukan di seluruh sekte. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah karakter yang biasa-biasa saja, tapi dia berbeda dari kultivator pendirian yayasan lainnya. Bahkan senior tingkat formasi inti harus memperlakukannya dengan sopan, dan bahkan ketika keuntungan muncul di istana, dia akan menjadi murid pendirian yayasan pertama yang dipertimbangkan. Kedudukan Fang Chu yang luar biasa tinggi di Istana Matahari Tinggi adalah sesuatu yang agak dia banggakan, meskipun ini semua karena tugasnya sebagai pengurus sekte burung Fasyang yang lebih kecil. Dia memiliki kemampuan khusus bawaan untuk berkomunikasi dengan burung, dan jika bukan karena bakat langka dan tak tergantikan ini, dia tidak akan diberi tugas ini. Lagi pula, sebagai penjaga burung itu, dia memiliki tingkat kendali tertentu atas burung itu, sesuatu yang sangat dihargai oleh sekte tersebut. Meskipun yang lebih lemah dari 2 Fasyang Bird, itu masih dapat dengan mudah mengalahkan kultivator formasi inti akhir dan langsung mengejar kultivator Naschen Soul. Tidak heran burung itu dijunjung tinggi. Selama 30 tahun Fang Chu merawat burung itu, dia akan tinggal di sebelahnya setiap saat, bahkan memotong waktu kultivasinya untuk mengikuti burung roh ketika burung itu akan melepaskan sayapnya, di mana tidak ada satu masalah pun yang muncul. Karena ini hanyalah penerbangan rutin lainnya. Dia tidak merasa perlu khawatir. Dengan sekitar 50.000 km dari Gunung Heaven Peak Rank semuanya berada di bawah kendali Haisun Palace, apa yang mungkin terjadi? Dengan pikiran santai itu, dia mengikuti burung Fas yang dari jauh di pagi hari. Burung Fas yang panjangnya hanya sekitar 3 meter, tetapi bulu ekornya yang panjang mencapai setengah dari panjangnya. Dari kejauhan, burung itu tampak seperti burung merak besar, tetapi tidak ada satu pun yang memiliki bulu merah menyala yang begitu indah. Burung itu sangat gembira. Setelah dibebaskan dari batasan Istana Matahari Tinggi, ia mengepakkan sayap merah apinya dan terus terbang berputar-putar di langit untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dengan metode biasa, Fang Chu tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari indera spiritual burung itu, tetapi dia menggunakan jimat penyembunyian Qi yang telah disempurnakan secara khusus oleh sekte tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengikuti burung itu tanpa takut ditemukan meskipun kultivasinya dangkal. Ketika burung itu berteriak dengan jelas, Fang Chu tersenyum penuh pengertian. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan itu dan tahu burung yang luas sangat bahagia saat ini. Setelah perjalanan ini, burung itu akan jinak selama setengah bulan ke depan. Burung itu dengan tenang mengitari langit di atas Istana Matahari Tinggi untuk waktu yang lama sebelum terbang menjauh. Fang Chu tidak merasakan sedikit pun kekhawatiran. Sesuai kebiasaannya yang biasa,
burung itu akan terbang melingkari sekte itu sebelum berbalik dengan puas. Karena itu adalah penerbangan santai, dia bisa mengikutinya. Tapi setelah 15 km, tiba-tiba ada perubahan arah. Burung yang luas tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya yang gembira dengan pekikan keras. Fang Chu tertegun ketika mendengar ini. Sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi, dia melihat burung itu dengan cepat melebarkan sayapnya dan tubuhnya terbakar, mengelilingi dirinya dalam lapisan api merah setebal 1 meter. Beberapa kabur kemudian, jaraknya sudah lebih dari 1 kilometer. Fang Chu sangat terkejut ketika dia melihat ini. Pada saat dia mengingat kembali dirinya, dia buru-buru mengeluarkan ubin batu giok dan menuangkan semua indera spiritualnya ke dalamnya. Ia segera melepaskan kicauan burung yang aneh dalam upaya untuk memanggil burung itu kembali. The Fast Young Bird mendengarnya dan ragu-ragu sejenak, hanya untuk mengoceh sebelum menghilang ke cakrawala. Ketika Fang Chu melihat ini, wajahnya menjadi pucat pasi dan dia hanya melayang di udara, bingung harus berbuat apa. Tapi segera, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan jimat transmisi suara dari kantong penyimpanan sebelum dia buru-buru meneriakkan sesuatu. Kemudian, dia melemparkan jimat itu ke udara dan melesat kembali dengan cahaya berapi ke arah istana matahari tinggi. Dia mengertakkan gigi dan berangkat ke arah burung yang luas menghilang. Meskipun tahu bahwa tidak ada gunanya dia mengejarnya, jika dia menunggu dengan malas ketika leluhur menemukannya, dia akan dihukum berat. Saat Fang Chu buru-buru mengejar, makhluk roh lainnya di pegunungan Heaven Peak mengeluarkan kegemparan. Di bagian utara pegunungan, banyak murid Haisun Palace tingkat rendah berusaha keras untuk menahan burung nasar besar yang mereka tunggangi. Para pengendara tiba-tiba kehilangan kendali atas burung roh tingkat rendah ini, saat mereka mencoba lepas landas ke arah yang berbeda, semuanya basah kuyup oleh keringat untuk tetap mengendalikan tunggangan gila mereka. Di sebuah gua tersembunyi di tepi pegunungan, ada seorang kultivator bertopeng berjubah kuning hijau. Dia memegang laba-laba hitam sepanjang 1 kaki dengan tangan besar yang terbuat dari lampu hijau. Dia memandang laba-laba yang marah dan menggeram. Di puncak surga selatan, di dalam aula tersembunyi di Istana Matahari Tinggi, seorang wanita tua yang mengenakan jubah ungu sedang membelai burung vas yang lainnya dari sekte itu, salinan persis dari burung lain selain ukurannya yang lebih besar. Itu tiba-tiba menjadi gelisah tanpa peringatan. Jika bukan karena penggunaan segel mantra yang berlebihan untuk menenangkan burung itu akan terbang keluar dari aula. Dia memasang ekspresi aneh. Fang Chu menggunakan kekuatan sihirnya tanpa cadangan saat dia mengejar burung vas yang telah menghilang tanpa jejak. Tetapi medali giok di tangannya dapat merasakan lokasi burung itu selama berada di pegunungan Heaven Peak. Tapi setelah dia mengejar, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat beberapa binatang iblis tingkat rendah muncul dari liang yang tersembunyi dengan baik dan terbang ke arah yang sama dengan burung yang luas. Dalam waktu singkat, itu membentuk gelombang binatang iblis, beberapa di antaranya jarang terlihat. Namun, Feng Chu tidak perlu takut karena kultivator tingkat tinggi sekte telah melenyapkan semua binatang iblis tingkat tinggi dari gunung, yang dapat menimbulkan ancaman bagi burung vas yang. Terlepas dari itu, Fang Chu merasa lebih tidak nyaman setelah melihat bahwa monster gunung juga kehilangan kendali. Di lembah tersembunyi, ribuan kilometer jauhnya, Han Li sedang duduk bersila di tanah. Ada sebongkah karang di depannya bersama dengan rainbow skirt grass yang terbungkus cahaya merah-merah. Pada saat itu, perhatian Han Li tidak terfokus pada rerumputan, tetapi situasi di luar hutan pohon persik di dalam lembah. Beberapa puluh binatang roh tingkat rendah telah berkumpul di dekat batasan lembah, mencoba menerobos dengan seluruh kekuatan mereka untuk rumput rok pelangi berdaun 6 di dalamnya. Han Li benar-benar terkejut dengan jumlah makhluk roh tingkat rendah di pegunungan Heaven Peak. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan mereka dan malah menutup matanya,
menghadap ke arah Istana Matahari Tinggi. Dia menganggap potensi rumput rok pelangi akan cukup untuk memikat burung kelas 7 itu. Selain itu, kecepatannya seharusnya jauh lebih cepat daripada harta sihir biasa. Seharusnya tidak lama sebelum itu tiba. Tak lama kemudian, ekspresi tenang Han Li bergerak dan dia membuka matanya. Dengan isyarat tangan dan dengusan, dia tiba-tiba melepaskan beberapa segel sihir dari tangannya, mengaktifkan formasi ilusi terluar di lembah. Lapisan cahaya putih segera muncul dari tanah dan langsung menyembunyikan hutan dari pandangan. Pada saat itu, raungan liar dan buas terdengar bersamaan dengan teriakan burung yang jelas. Bola cahaya kuning besar dan bola api merah secara bersamaan tiba di atas lembah, jelas tersihir oleh rumput rok pelangi. Ketika Han Li melihat ini, dia berteriak dan mengungkapkan ekspresi heran. Han Li menemukan dua kehadiran sombong muncul di depan lembah. Bola api itu samar-samar berisi siluet seekor burung. Adapun bola cahaya kuning, tampaknya menjadi binatang iblis yang digulung menjadi bola. Tubuhnya ditutupi kulit kuning tebal yang keras. Itu berkerut dan terlipat seolah lapisan baju besi. Dan dari dalam tubuhnya yang gemuk mencuat keluar kepala tikus yang tajam dan ekor yang ramping, itu tampaknya merupakan varian tikus iblis yang sangat besar. Binatang iblis aneh macam apa ini? Han Li bertanya. Naga bumi lapis baja, makhluk roh yang sangat langka. Monarch Soul Divergence berteriak kegirangan, dia dikenal luas karena kehebatan pertahanannya dan kemampuannya untuk menemukan harta karun. Beruntung itu telah muncul di hadapan Anda. Oh, itu binatang buas itu. Aku merasa aku mengenalinya. Setelah Han Li berbicara, kedua binatang iblis itu menyerbu ke dalam kabut putih lembah satu demi satu, bertujuan untuk mendapatkan rumput rok pelangi di bawahnya. Dia memanggil piring formasi hijau ke tangannya. Dengan tamparan, piring itu bersinar dengan cahaya terang, mengangkat lapisan terluar dari batasan lembah dan menjebak burung vas yang di depan. Bola cahaya kuning dengan tergesa-gesa mengikutinya, tetapi diblokir begitu formasi mantra diaktifkan. Naga bumi lapis baja sangat terkejut karena halangan yang tiba-tiba dan tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning, melebar hingga ukuran 24 meter. Lapisan demi lapisan pelat abu-abu muncul dari tubuhnya, dan itu menggelinding menjadi bola sebelum dengan keras menabrak penghalang. Dengan ledakan besar, serangan itu menghancurkan dua lapisan terluar dari batasan tersebut. Setelah jeda, binatang itu terus menyerang batasan yang tersisa. Penundaan singkat ini memberi Han Li cukup waktu untuk menahan burung vas yang. Setelah burung itu bertabrakan dengan batasan, ia melambaikan sayapnya dan menyebarkan bola api merah di sekelilingnya, menyebarkan sebagian besar kabut di bawahnya, dan memperlihatkan hutan yang dipenuhi pohon persik yang mekar. Dengan pemindaian cepat pada matanya, ia dengan cepat melihat Han Li dan sumber sihirnya, rumput rok pelangi. Bahkan tanpa kecerdasan, kultivasi Midnas Chen Soul Han Li yang tidak disembunyikan menimbulkan rasa takut pada burung itu, berputar di atas, tidak berani membungkuk terlalu rendah, tetapi tidak dapat melarikan diri dari godaan yang sangat kuat dari rumput rok pelangi. Saat burung itu ragu-ragu, Han Li tanpa ekspresi mengangkat tangannya dan jimat hitam ditembakkan. Dalam sekejap cahaya hitam, jimat itu berubah menjadi cakar hantu hitam dan mengulurkan tangan untuk meraih burung vas yang. Burung itu sangat terkejut dan tanpa berpikir lagi, ia melepaskan lebih dari 30 bola api seukuran kepalan tangan, dengan kepakan sayapnya. Mereka pecah melawan cakar hantu, menutupi cahaya hitam dengan kobaran api dan melumpuhkannya untuk sementara waktu. Han Li segera membuat gerakan mantra dengan tangannya dan sayap perak muncul dari punggungnya. Dengan gemuruh guntur, dia menghilang tanpa jejak, diikuti dengan kemunculannya kembali dalam kilatan cahaya perak 10 meter di atas kepala burung itu. Dia kemudian bertepuk tangan bersama dengan ekspresi muram sebelum memisahkan mereka untuk melepaskan dua sambaran petir emas dari telapak tangannya,
hanya untuk mereka pecah di udara dan membentuk jaring petir yang besar. Mengabdikan perhatiannya untuk memblokir cakar hantu hitam, Fast yang benar-benar lengah, dan terjebak di bawah jaring petir. Dalam kepanikan, ia mengguncang tubuhnya untuk melepaskan beberapa bulunya, berubah menjadi kobaran api yang menyambar jaring petir, diikuti oleh rentetan ledakan. Kilatan dingin muncul di mata Han Li ketika dia melihat ini, dan dia menggoyangkan pergelangan tangannya, mengucapkan, "Kekang." Jaring petir yang besar berkilat liar dan mendorong api saat mendekat. Dalam tampilan cahaya keemasan yang cemerlang, burung yang luas ditahan oleh jaring petir yang tebal dan padat. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk melarikan diri, ia tidak dapat membuat gerakan sedikit pun, menyebabkan ia mengeluarkan teriakan kekalahan. Han Li tersenyum gembira saat melihat ini, tetapi pada saat itu, dia mendengar ledakan besar dari atasnya. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat bahwa lapis baja naga bumi akhirnya menembus lapisan batasan yang dia tempatkan di sekitar lembah. Dia harus mengakui, formasi mantranya yang ditempatkan dengan tergesa-gesa benar-benar terlalu lemah untuk menahan binatang iblis kelas 7. Naga itu telah melepaskan dirinya dari keadaan bola lapis baja dan menyerbu ke lembah, melihat Han Li dan burung yang luas yang dibatasi dalam penjara petir keemasan. Sepasang mata zamrud kecilnya berkedip-kedip dan ekspresi ketakutan yang jelas terlihat dari wajahnya. Ketika Han Li melihat ini, hatinya tergerak. Lapis baja naga bumi tampil cukup cerdas. Terlepas dari ketakutannya, jejak kelicikan terlihat dari matanya saat melihat rumput rok pelangi di tanah. Itu melesat ke tanah dalam kerlipan cahaya kuning. Hentikan. Hal ini mampu teknik penghindaran bumi. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya setelah mencapai tanah. Divergensi jiwa raja memperingatkan. Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya, jawab Han Li sambil tersenyum tenang. Ketika naga itu tiba di tanah dan melihat bahwa tidak ada yang melindungi rumput rok pelangi, ia dengan gembira menerkam ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Tapi pada saat itu, 12 garis ki dingin yang berkilauan tiba-tiba keluar dari tanah yang mengelilingi rerumputan. Jauh di udara, itu terlalu lambat untuk bereaksi dan tidak bisa menghindari serangan ki yang sedingin es, menyegelnya di lapisan es. Cahaya putih berkelap-kelip dari tanah untuk memperlihatkan 12 kelabang seputih salju sepanjang setengah kaki. Ichi-ki membuntuti dari mulut mereka. Ketika Monarch Soul Divergence melihat binatang beku itu, dia terkekeh dan berkata, "Jadi kamu menempatkan kelabangmu di sekitarnya." Saya tidak khawatir apa-apa. Lapis baja naga bumi cukup tahan lama dan kuat, tapi itu tidak cukup untuk melindungi dari gabungan embun beku ki dari 12 kelabang es bersayap 6. Tidak mengherankan penyergapan itu efektif. Han Li dengan acuh tak acuh berkata, "Aku meletakkannya di sana untuk berjaga-jaga." Saya tidak menyangka mereka akan menemukan naga bumi lapis baja. Dengan mengatakan itu, dia kabur dan muncul di belakang Fast yang matanya terfokus pada banyak bulu ekornya. Dia tersenyum pada burung itu dan berkata, "Saya tahu Anda harus cukup pintar untuk memahami beberapa kata saya. Saya tidak berniat menyakiti Anda, jadi apakah Anda lebih suka melepaskan bulu ekor Anda, atau meminta saya merobeknya?" Burung yang luas dengan jelas memahaminya. Tubuhnya gemetar sebagai tanggapan dan dengan keras memekik untuk menunjukkan kebencian yang tidak diinginkan. Ekspresi Han Li berubah cemberut dan dia dengan dingin mendengus, dia melingkarkan cahaya biru di tangannya dan meraih ke arah belakang burung itu. Jejak ketakutan muncul di mata burung itu. Tak berdaya, ia hanya bisa mengibaskan semua bulu ekornya dalam sekejap cahaya merah. Bulu-bulu ini terkait dengan esensi tubuh dan pembuluh darahnya. Jika ditarik paksa, tubuhnya akan mengalami sedikit kerusakan. Jika mengambil inisiatif untuk meninggalkan mereka, itu masih akan kehilangan kekuatan, tapi bisa menghindari cedera yang tidak perlu. Han Li senang melihat ini,
dan dia menangkap semua bulu di tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan kotak batu giok yang telah dia siapkan dan dengan cepat memasukkannya ke dalam. Dengan tutup kotak disegel dengan beberapa jimat, dia dengan hati-hati menyimpannya di kantong penyimpanan. Setelah selesai, dia meletakkan tangannya di atas kepala burung yang luas dan menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya, membuatnya pingsan. Dia tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke naga bumi lapis baja yang membeku. Meskipun binatang iblis itu terperangkap dalam lapisan es yang tebal, ia masih sadar. Dengan demikian, mata kecilnya mengkhianati teror ketika melihat Han Li mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Han Li kemudian terbang dalam seberkas cahaya biru. Seperempat jam kemudian, seberkas cahaya keemasan tiba di atas lembah dengan kecepatan kilat. Itu berputar sekali di udara sebelum menghilang untuk mengungkapkan wanita tua berjubah ungu, yang sebelumnya berada di aula rahasia Istana Matahari Tinggi. Di sisinya berdiri Fang Chu yang sangat khusyuk, yang menahan napas untuk menarik lebih sedikit perhatian. Pada saat itu, batasan yang menutupi hutan pohon persik yang mekar di lembah telah hilang. Hanya ada vas yang bertiang bulu ekornya dicabut dan tergeletak di bawah pohon. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia menyapu indera spiritual dengan waspada. Meskipun dia menemukan bahwa burung itu kehilangan kekuatan karena bulu ekornya yang hilang, dia menjadi santai. Tapi setelah dia melihat lagi ke belakang burung itu, kemarahan muncul di hatinya. Lihatlah burung itu dan lihat apakah kamu bisa membangunkannya, perintah wanita tua itu dengan nada serius. Ketika Fang Chu mendengar ini, dia berulang kali mengangguk dengan penuh dan buru-buru terbang ke bawah. Jika bukan karena leluhur Istana Matahari Tinggi menemukannya di sepanjang jalan, dia tidak akan dapat mencapai lokasi ini dengan kecepatan ini. Wanita tua itu melihat sekelilingnya, dan dengan beberapa pemikiran, dia menutup matanya dan perlahan melepaskan indera spiritual untuk mencari pelaku yang kurang ajar ini. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah seolah dia menemukan sesuatu. Dia buru-buru membentak perintah ke Fang Chu di bawah dan buru-buru terbang dalam seberkas cahaya keemasan. Begitu dia berada lebih dari 100 km jauhnya, dia menghentikan seorang kultivator yang tampak aneh yang akan meninggalkan pegunungan. Penuh dengan kecurigaan, wanita tua itu dengan dingin bertanya, "Lihat siapa yang kutemukan, itu adalah rekan Daoisme dari Sekte Devilwood. Mengapa Anda tidak berkultivasi dengan damai di sekte Anda? Mengapa Anda diam-diam tiba di Gunung Heaven Peak Rank kami? Apakah keributan binatang iblis itu perbuatanmu?" Dia sedang berbicara dengan seorang kultivator berjubah kuning bertopeng. Matanya memiliki cahaya keemasan yang tidak manusiawi.